Botulisme adalah suatu penyakit yang jarang terjadi di Indonesia, namun tetap merupakan penyakit yang serius dan perlu diatasi. Penyebab dari botulisme adalah suatu zat racun atau suatu toksin yang akan menyerang sel saraf dari tubuh dan mengakibatkan gangguan pernapasan, paralisa dari otot, dan bahkan kematian. Toksin ini dihasilkan oleh suatu bakteri yang dinamakan Clostridium botulinum. Dan bakteri tersebut bisa menghasilkan toksin di dalam makanan, luka, atau saluran cerna dari balita. Botulisme adalah suatu penyakit yang bisa dicegah, tergantung dari jenis botulisme yang terjadi. Ada botulisme yang foodborne atau yang terbawa oleh makanan, pencegahan dari botulisme tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengalengan dan pengawetan yang sesuai dengan standar, gitu ya. Dan apabila makanan-makanan atau kaleng yang menunjukkan tanda-tanda telah kontaminasi, misalnya dia kalengnya akan membengkak, kurang yang besar, itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Sebenarnya toksin dari botulinum itu bisa hancur dengan suhu yang tinggi. Sehingga makanan-makanan yang dimasak dengan suhu yang tinggi akan lebih aman. Makanan-makanan yang tidak terpapar kondisi rendah oksigen itu pun juga akan aman untuk dikonsumsi. Asalkan tidak melebihi 4 hari setelah pembuatan. Untuk botulisme luka, ini bisa dicegah dengan mempertahankan lukanya tetap bersih. Apabila lukanya tampak infeksi, maka segera pergi ke dokter untuk dilihat. Luka yang terinfeksi di sini memiliki tanda kemerahan, bengkak, nyeri, hangat apabila disentuh, dan memiliki pus atau abses atau nanah yang banyak, gitu ya, dan kadang-kadang disertai dengan demam di seluruh tubuh. Apabila itu terjadi, maka segera juga pergi ke dokter untuk diobati. Harus dihindari untuk anak berusia kurang dari 1 tahun adalah madu. Madu di sini ini kadang-kadang mengandung bakteri penyebab botulisme, sehingga jangan memberikan madu pada bayi atau pada anak kurang dari 1 tahun. Setelah 1 tahun itu boleh diberikan. Pada iatrogenic botulism atau botulisme pada akibat botox yang terjadi karena pemakaian botulinum toksin yang berlebihan, pencegahannya adalah dengan hanya mempercayakan orang-orang yang terlatih untuk memberikan toksin botulinum botox. Jadi di sini adalah dokter yang tersertifikasi. Gejala dan tanda dari botulisme antara lain kesulitan menelan, kelemahan otot, double vision atau berpandangan ganda, atau pandangannya tidak jelas atau blurry, dan kesulitan nafas, dan kesulitan untuk menggerakkan bola mata. Dan kadang-kadang juga disertai, kalau foodborne botulism disertai juga dengan misalnya vomiting atau muntah atau mual, dan kadang nyeri perut dan diare.